Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nats bagi kita dalam seminggu belajar tentang menanggapi Tuhan pada hari keempat ini. Keluaran 15 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita hari ini masih dalam seminggu belajar tentang menanggapi Tuhan. Saya tidak tahu pasti apakah selama 3 hari kemarin kita belajar tentang menanggapi Tuhan, apakah kita bisa melihat pola pembelajaran kita atau arahnya, yaitu dari perkara yang umum kepada perkara yang semakin khusus. Begitu pola yang memang dengan sengaja saya buat untuk menolong kita belajar tentang menanggapi Tuhan ini. Kita telah memulainya pada hari pertama dari hal prinsip dasar dan terus kepada implementasi atau bentuk yang lebih nyata atau kepada wujud yang lebih spesifik. Dan hari ini kita akan mempelajari menanggapi Tuhan atau mempersembahkan tubuh atau menanggapi Tuhan dalam suatu wujud yang lebih spesifik, yaitu bernyanyi. Bernyanyi sebagai tanggapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika kita belajar dari firman Tuhan dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa bernyanyi adalah suatu bentuk tanggapan umat Tuhan Allah ketika umat itu mengalami penyelamatan oleh Allah. Jadi itu tanggapan mereka kepada Allah ketika mereka punya pengalaman diselamatkan oleh Allah. Hal itu bisa kita temukan sejak umat Tuhan dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Ketika umat Tuhan mengalami pengalaman Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan menolong mereka, mereka bernyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita tadi Keluaran 15 ayat 1 sampai 8 adalah nyanyian Musa dengan segenap umat Israel ketika mereka mengalami penyelamatan Tuhan. Tuhan menyelamatkan mereka dari Firaun. Ketika umat Tuhan sudah dipimpin oleh Musa, dipimpin Tuhan melalui Musa keluar dari tanah Mesir, dengan kuasa Tuhan Firaun harus mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir yang sudah begitu lama berabad-abad diperbudak di Mesir. Lalu akhirnya orang Israel kan meninggalkan Mesir, dan mereka meninggalkan daerah Mesir menuju tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dalam perjalanan yang belum begitu jauh dari Mesir, mereka berhadapan dengan kebuntuan, yaitu ketika mereka berhadapan dengan Laut Teberau yang membentang di hadapan mereka. Sementara ternyata Firaun belum mau juga melepaskan Israel. Itu sebab Firaun dengan segera mengirim pasukan terbaiknya yang diuraikan tadi dalam nas kita. Mengirim pasukan terbaiknya, tercepatnya untuk mengejar orang Israel yang sedang
meninggalkan Mesir itu, kita bisa merasakan dan bisa melihat orang Israel sedang buntu. Tidak ada jalan lain untuk menghindar di depan Laut Teberau. Nah, sementara kalau mereka ke kiri dan ke kanan akan tetap berjumpa dengan Laut Teberau. Dan akan tetap mereka berada di tanah Mesir, di wilayah Mesir kalau mereka tidak menyeberang. Nah, tidak begitu mudah untuk mereka menghindar. Bahkan memang tidak ada jalan lain. Mereka buntu saat itu. Sementara di tengah kebuntuan itu, pasukan terbaik tercepat Firaun sedang semakin mendekat untuk membawa mereka kembali ke Mesir sebagai budak. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan menyelamatkan mereka. Melalui Musa, Tuhan membelah Laut Teberau sehingga terbentang jalan yang cukup untuk mereka. Kiri kanan menjadi tembok air yang terbuka bagi mereka sehingga mereka boleh berjalan lewat. Dan setelah mereka semua orang Israel itu semuanya telah menyeberang, telah tiba di seberang, sementara pasukan Firaun masih mengejar dan sudah dekat dengan mereka. Ketika saat itu Tuhan kembali menumpahkan air Laut Teberau yang sebelumnya ditopangnya demi orang Israel bisa lewat. Air itu ditumpahkan kembali dan menutupi, melingkupi, menenggelamkan pasukan terbaik tercepat Firaun. Israel selamat. Saudara, dalam keadaan seperti itulah umat Tuhan Israel bersama Musa menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Mereka bernyanyi, meresponi keselamatan yang telah mereka alami, mereka nikmati, yang telah dikerjakan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, saya akan membaca nats yang tadi sekali lagi, supaya kita bisa melihat bagaimana mereka menanggapi keselamatan itu. Ketika mereka sudah benar-benar tidak ada jalan keluar, ternyata Tuhan menyelamatkan mereka. Dan nyanyian itu muncul, lahir, keluar, meluncur dari hati mereka dengan luar biasa. Tadi nas kita dikatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam Laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kalau saudara membaca nas ini nanti secara lengkap, secara pribadi, maka saudara akan melihat bagaimana mereka luar biasa bernyanyi. Sampai Maryam, saudari perempuan Musa pun, dia bernyanyi mengambil rebana. Mereka bernyanyi dengan apa yang mereka bisa. Rebana diambil, mereka bernyanyi sebagai tanggapan mereka atas karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan. Saudara, Musa dan segenap Israel bernyanyi sebagai tanggapan atau respon mereka atas karya penyelamatan yang dilakukan Allah kepada mereka ketika mereka benar-benar buntu. Tidak dapat menyelamatkan diri mereka dari kejaran pasukan Firaun yang menginginkan mereka tetap sebagai budak di Mesir. Saudara, kita, orang-orang percaya, adalah orang-orang yang mengalami penyelamatan oleh Allah, yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, yang telah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita secara cuma-cuma ketika kita dan seluruh manusia berada dalam kebuntuan. Tidak punya jalan keluar atas dosa-dosa kita. Tidak bisa keluar dari kuasa dosa, dari kutuk dosa. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan menyelamatkan kita.
Tuhan telah menyelamatkan kita dengan memberikan anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma kepada kita. Bukankah seharusnya kita mengangkat hati dan suara kita bernyanyi kepada Tuhan? Dalam perjanjian baru kita menemukan bagaimana bernyanyi sebagai tanggapan atas keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, dinyatakan kepada umat. Dalam Markus 14 ayat 26, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Saudara, ini adalah bagian dari kisah sebelum kisah ketika Yesus bersama murid-murid mengadakan perjamuan malam. Ya, sebelum selanjutnya mereka ke Taman Getsemani, dan disitulah dimulai Yesus ditangkap. Markus 14 ayat 26 ini di sini menjelaskan murid-murid setelah perjamuan malam, setelah Yesus dalam perjamuan malam itu menyatakan tentang keselamatan oleh anugerah di dalam pengorbanan Yesus. Ketika Yesus memecahkan roti memberikannya kepada mereka, yang adalah penjelasan tubuh Kristuslah yang akan menyelamatkan, menghidupkan mereka. Dan Yesus mengambil cawan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, meminumnya lalu memberikannya kepada murid-muridnya, yang menjelaskan tentang darah Kristus yang adalah satu-satunya yang bisa menyucikan manusia dari dosa. Pada malam perjamuan itu, Yesus menjelaskan, menerangkan karya keselamatan yang diberikan Allah melalui dirinya kepada murid-murid. Dan setelah itu, mereka bernyanyi. Saudara, ketika karya keselamatan dinyatakan, diberitakan, mereka bernyanyi. Setelah itu mereka menuju Bukit Zaitun atau Taman Getsemani, dan di sanalah bisa kita katakan di sanalah eksekusi penyelamatan dikerjakan. Di sanalah Yesus menerima dalam doanya di Getsemani, Yesus sungguh mengambil, menerima tugas penyelamatan itu. Dan di situ jugalah eksekusi, Yesus ditangkap dan dibawa memulai Via Dolorosa, jalan penuh penderitaan menuju Golgota. Saudara-saudara, begitulah respon atau tanggapan umat Tuhan ketika karya keselamatan dinyatakan. Demikian selanjutnya dalam Alkitab kita, dalam Perjanjian Baru, ketika firman Tuhan berbicara tentang bagaimana hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Salah satu perkara yang dijelaskan adalah bahwa orang-orang percaya yang telah diberi anugerah keselamatan, yang adalah manusia baru, yang adalah anak-anak terang, mereka harus menjadi umat yang bernyanyi. Dalam Efesus 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ini bukan pilihan sebenarnya. Kalau kita mencermati ini seharusnya memang bagian yang tidak terpisah dari hidup orang-orang percaya, yaitu bernyanyi. Bernyanyi dalam relasi kepada sesama, bernyanyi dalam relasi kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam Kolose 3:16 juga dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara-saudara, saya kira firman Tuhan cukup jelas hari ini menerangkan kepada kita. Seyogyanya kita adalah umat yang bernyanyi, menanggapi karya keselamatan, menanggapi karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bernyanyi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan. Sebagai tanggapan kita atas anugerah keselamatan dari Tuhan, atas seluruh kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Semua orang percaya seharusnya bernyanyi kepada Tuhan. Bernyanyi tidak harus mempunyai suara dengan rentang oktav tertentu. Bahkan tidak ada syarat merdu atau fals dalam bernyanyi kepada Tuhan. Hanya manusia yang punya penilaian seperti itu. Hanya manusia yang menjuri nyanyian-nyanyian.
Tuhan tidak pernah menjuri nyanyian-nyanyian kita. Sekalipun itu false menurut manusia, sekalipun nadanya tidak jelas menurut manusia, tapi bagi Tuhan itu semuanya cukup jelas. Dan itu nyanyian yang indah ketika kita bernyanyi menanggapi anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan malu dalam bernyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan orang percaya yang tidak bisa bicara pun, mereka harus bernyanyi. Karena memang orang yang tidak bisa bicara pun, mereka bisa bernyanyi. Bukankah kita sering bernyanyi dalam hati? Itu nyanyian. Orang bisa bernyanyi dalam hati. Kalau memang tidak bisa bernyanyi dengan suara lewat mulut. Nah, tetapi kalau kita bisa bernyanyi dengan suara lewat mulut, kenapa harus dalam hati? Kenapa tidak bernyanyi dari hati keluar lewat suara dari mulut? Karena kalau Tuhan menganugerahkan itu kepada kita, kita bisa bicara, kita bisa bernyanyi. Bernyanyilah, saudara-saudara. Mari kita belajar bernyanyi, menanggapi Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, bersyukur dalam nyanyian, memuji dalam nyanyian, berseru dalam nyanyian. Sebagaimanapun terbatasnya lagu-lagu yang kita tahu, yang kita kuasai, mungkin itu saja. Tidak apa-apa, nyanyikanlah itu. Itu lebih baik bahkan daripada nyanyian baru yang tidak kita kuasai dan tidak kita hafal. Karena lagu yang dikuasai dan dihafal, walaupun itu saja, saya kira itu lebih baik, itu lebih baik pemaknaannya oleh kita. Lebih bisa kita resapi dengan baik. Bukan berarti tidak boleh menyanyikan nyanyian baru, malah kita harus terus berusaha untuk mengetahui dan menguasai lagu yang baru, tentu lagu yang rohani, lagu yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menanggapi Tuhan dengan bernyanyi. Sendiri atau bersama dengan yang lain, bernyanyilah. Dalam susah, dalam duka, bernyanyilah. Sedang melimpah, sedang kekurangan, bernyanyilah. Karena dalam semua keadaan itu, Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menganugerahkan keselamatan dan menganugerahkan karunia-karunia yang lain yang melimpah dalam hidup kita. Kita yang selalu ketinggalan, kita yang selalu gagal melihatnya. Bukan Tuhan yang tidak memberikannya. Dan Tuhan akan terus memberikannya. Karena itu, bernyanyilah. Selamat bernyanyi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi umat yang bernyanyi kepada Tuhan. Amin. Shalom.